Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asal Ngajar Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana membuat multi-boot window dan DLC boot yang akan kita masukkan ke dalam flash disk dengan aplikasi WinSetup USB. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai bahasan di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu jangan lupa klik subscribe, like, and share. Rekan-rekan sekalian, Windows 10 dan Windows 7 dan DLC boot yang ada nantinya pada flash disk kita bisa kita gunakan untuk instalasi pada komputer maupun laptop yang masih mengadopsi BIOS legacy. Jadi untuk BIOS UEFI ini tidak bisa digunakan. Jadi hanya bisa digunakan untuk BIOS yang masih mensupport legacy. Sedangkan kalau untuk BIOS yang UEFI kita bisa menggunakan aplikasi yaitu Rufus. Di sini kita akan membuat multi-boot window dengan DLC boot yang nantinya ini bisa digunakan untuk instalasi. Apabila laptop ataupun komputer kita terjadi error karena virus ataupun malware ataupun salah pemakaian. Adapun nanti di sini akan ditambahkan DLC boot yaitu sebagai media maintenance, karena di DLC boot ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki komputer kita apabila kita lupa password ataupun kita ingin membackup data kita sedangkan kita tidak bisa masuk ke dalam sistem operasi Windows kita dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat multi-boot window dan DLC boot ini dengan aplikasi WinSetup USB. Let's go. Rekan-rekan sekalian, yang perlu kita persiapkan yaitu adalah pertama tentunya aplikasi WinSetup from USB. Kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya yang versi terbaru yaitu WinSetup from USB 1.10 ya. Jadi rekan-rekan silakan saja download di Google, tinggal ketikkan aja WinSetup from USB, nanti di sini muncul yang ini. Nanti tinggal diunduh saja aplikasinya yang akan kita gunakan sebagai media multi-boot pada flash disk. Rekan-rekan sekalian, perlu diperhatikan dalam pemakaian WinSetup from USB di sini ada dua buah. Yang pertama adalah ini untuk Windows yang menggunakan versi 32 bit dan yang di bawah ini adalah Windows yang menggunakan versi 64 bit. Maksudnya bagaimana? Jadi tatkala kita akan melakukan ataupun menjalankan aplikasi WinSetup from USB ini, kita lihat dulu daripada komputer kita. Nah, di dalam ini komputer kita ini menggunakan sistem operasinya adalah 64 bit. Maka kita gunakan yang 64 ini. Langsung saja kita mulai mempraktekkan bagaimana kita membuat multi-boot window dan DLC boot pada sebuah flash disk. Jangan lupa flash disknya kita siapkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah flash disk yaitu sebesar ukuran 16 GB karena untuk bisa menampung dua buah file window dan DLC boot kita memerlukan kapasitas flash disk di atas 8 GB. Baik rekan-rekan, kita langsung saja kita jalankan aplikasi WinSetup from USB-nya. Kita jalankan. Di sini sudah terbaca medianya. Medianya di sini terdapat 16 GB ataupun 15 GB dengan sistem partisinya 432.
Langkah berikutnya adalah dengan cara mengklik butik. Diklik. Di sini muncul tampilan menu Bootage versi 64. Langkah berikutnya, pada menu Physical Disk, kita pilih Path Manage. Di sini masih file sistemnya 32 bit. Ukurannya 15,1 GB. Kita akan mempartisi ulang flash disk kita dengan cara klik repartitioning. Nah, di sini ada muncul tampilan. Kita pilih yang USB HDD mode single partition. Jadi jangan yang ini, jangan nomor 1, jangan nomor 2, ataupun jangan nomor 4. Pilih nomor urut 3. USB HDD mode single partition. Lalu file sistemnya, karena nanti untuk pengkopian di atas 4 GB itu tidak bisa masuk langsung kalau masih file sistem kita masih 32 partitionnya, maka kita rubah dulu menjadi NTFS. Di sini kita bisa kasih nama volume labelnya, kita kasih nama instalasi contoh, lalu kita klik OK. Di sini ada muncul peringatan, kita tinggal klik OK saja. Kita tunggu untuk proses pemformatan hingga 100%. Kalau sudah, tinggal klik OK. Ini muncul seperti ini, close, lalu kita klik OK. Langkah berikutnya, setelah ini selesai, kita close. Masih dalam Bootage, pada menu Physical Disk, kita pilih proses MBR. Klik. Di sini kita pilih nomor urut 2, grup port DOS 0.4.5C. Pilih nomor urut 2, lalu klik install ataupun config. Muncul tampilan seperti ini, grup pordos option, biarkan saja, jangan dirubah, lalu kita klik save to disk. Muncul peringatan, lalu kita klik OK. Kalau sudah, kita close. Langkah berikutnya, kita klik proses PBR. Di dalam proses PBR kita pilih juga nomor urut 2. Jadi grup pordos 0.4.5C, jangan lupa. Yang ini. Lalu kita klik install ataupun config. Muncul config grup pordos option. Ini kita biarkan di versi 0.4.5C. Lalu kita klik OK. Sukses. Kita klik OK. Lalu kita close. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal exit. Proses bootable sudah berhasil. Langkah berikutnya kita akan memasukkan Windows 7 dan Windows 10 dan juga DLC boot pada flash disk kita. Caranya, klik pada urut 2, nomor urut 2. Windows Vista 7, 8, 10, 11 server 2008 dan ataupun 2012 plus basic ISO. Kita akan masukkan Windows 7 dulu. Kita klik di sini. Lalu kita klik pada segi titik 3 ini, pada kolom titik 3 kita klik. Lalu kita klik OK. Nah, kita cari file ISO kita. Di sini saya menyimpan file Windows 7. Di sini saya akan menggunakan Windows 7 Ultimate 64 bit yang sudah include Office 2010. Klik, lalu klik Open. Kalau sudah masuk tampilan seperti ini, lalu kita klik Go. Rekan-rekan sekalian, proses pengkopian ini tergantung kepada komputer kita. Apabila komputer kita
memiliki memori yang besar, maka proses pengkopian ini akan lebih cepat. Tapi kalau memori kita kecil, maka proses pengkopian ini akan berjalan sedikit lambat tentunya. Jadi kita tunggu proses pengkopian ini hingga selesai nantinya. Kita tunggu prosesnya. Di sini masih mempersiapkan, ya. Ukuran file daripada Windows 7 tadi adalah 4,29 GB, sedangkan flash disk kita adalah 15 GB. Nah, ini sedang proses pengkopian, rekan-rekan sekalian. Ini bootnya dengan ukuran 245 MB. Boot window-nya sedang dimasukkan, boot WIM-nya, boot window-nya ya. Boot window masternya sedang di copy. Kita tunggu. Lalu setelah itu dia akan mengcopy file-file yang ada pada instalasi Windows 7 itu sendiri. Nah, instalasi Windows 7 itu sendiri di sini sudah tampak ada keterangan, yaitu 3,9 GB. Kita tunggu prosesnya, ini cukup berjalan lama. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah sampai pada finishing pengkopian, yaitu sebesar 3,9 GB. Baik rekan-rekan, ini sudah selesai. Jadi pengkopian sudah berhasil. Kita tinggal klik OK. Berikutnya kita akan memasukkan Windows 10. Tetap masih pada baris yang kedua, kita klik di sini, lalu kita klik pada titik 3 kolom sebelah kanan. Lalu kita cari Windows 10-nya. Di sini saya akan memasukkan Windows 10 versi 64 bit yang sudah include di dalamnya itu Office 2019. Klik sini filenya, lalu kita klik open. Kalau sudah, kita klik lagi go. Nah, ini proses mempersiapkan, dimulai lagi. Ya, dengan ukuran 4,91 GB. Kita menunggu lagi seperti halnya tadi pada Windows 7. Kita menunggu proses pengkopian daripada Windows 10 itu ke dalam flash disk kita. Baik rekan-rekan, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dicantumkan di dalam kolom komentar. Nah, ini proses sudah berjalan, sedang proses pengkopian boot WIM. Ya, boot window-nya sedang di copy, yaitu sebesar ukuran 337 MB. Ini sudah proses pengkopiannya, kita tunggu saja hingga pengkopian Windows 10 ini tuntas. Nah, rekan-rekan, di sini proses sudah berakhir, proses pengkopian Windows 10. Jadi kita tinggal klik OK saja di sini. Berikutnya, kita akan memasukkan DLC boot pada flash disk kita sebagai media nanti untuk perbaikan media maintenance bagi komputer kita, di mana DLC boot ini sangat penting bagi seorang teknisi apabila mendapatkan komputer-komputer ataupun laptop-laptop yang bermasalah. Caranya yaitu dengan cara klik pada bagian yang keempat di sini, Linux ISO ataupun Other Group for DOS Compatible ISO. Klik pada urut nomor 4.
Lalu klik pada titik 3 kolom sebelah kanan. Lalu kita cari DLC bootnya. Kita akan menggunakan DLC boot versi 3.4 2017. Ini sudah cukup lama, saya belum update, tapi ini masih bisa kita gunakan. Lalu kita klik open. Muncul tampilan seperti ini, boot menu name, kita oke saja. Kalau sudah, kita klik go. Nah, ini filenya kecil sekali, yaitu 2,37 GB. Dan ini sedang proses pengkopian. Ini adalah proses pengkopian terakhir yang kita lakukan ke dalam flash disk kita, yang nantinya kita gunakan sebagai media instalasi untuk komputer-komputer maupun laptop-laptop yang akan kita perbaiki. Jadi rekan-rekan sekalian, manfaat daripada pembuatan multiboot Windows ini adalah kita menghemat flash disk kita, sehingga kita bisa melakukan instalasi Windows 7, Windows 10 hanya dengan satu buah flash disk. Baik rekan-rekan sekalian, ini sudah selesai proses pendebragannya. Proses pendebragan file ISO DLC boot. Lalu kita klik OK saja. Nah rekan-rekan, ini sudah selesai. Tinggal kita memastikan apakah file Windows 7, Windows 10 dan DLC bootnya benar-benar sudah masuk ke dalam flash disk dengan cara kita mengklik pada kolom test in QEMU. Lalu kita klik go. Kita tunggu. Muncul tampilan QEMU. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini adalah tampilan daripada Win Setup from USB. Di sini ada Windows NT 6, Vista 7 and above setup. Kita enter di sini. Waktu nanti proses penginstalan, kita akan menginstal Windows 7 ataupun lainnya. Nah, di sini akan muncul tampilan daripada Windows-nya. Nah, di sini ada 86 versi 16.07. Ini adalah Windows 7. Kalau yang di bawah ini adalah Windows 10 aslinya. Karena ini menggunakan dua boot Windows yang sama, yaitu 7 dan 10, versi Windows-nya 64 bit, maka salah satunya akan berubah menjadi 86. Tapi kita bisa bedakan dengan kode-kode di belakang ini. Ini adalah tampilan daripada Win Setup USB. Apabila kita ingin kembali, kita pindahkan ke back to main menu, group for DOS. Muncul tampilan seperti ini lagi. Nah, ini di dalam flash disk kita berarti tadi sudah masuk Windows 7 dan Windows 10. Lalu kita pilih pada DLC boot 3.4 2017. Kita masuk ke dalam sini. Nah, tampilan DLC boot 2017 seperti ini, rekan-rekan, di mana kita akan masuk ke dalam contoh di sini. Kita masuk pada mini Windows 64 bit. Ya. Kita enter. Jadi ini bisa bermanfaat tatkala laptop ataupun komputer yang bermasalah itu gagal masuk sistem operasi. Kita masih bisa menyelamatkan data kita lewat kita membuka aplikasi pada DLC boot menu mini Windows 10 ataupun mini Windows XP untuk Windows 7-nya. Jadi kita bisa menyelamatkan data
komputer kita, file-file berharga kita sebelum kita melakukan instalasi ulang. Jadi untuk proses pembackupannya, proses penyelamatannya, kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam sistem operasi Windows yang ada pada DLC boot ini. Tampilan seperti ini rekan-rekan, nanti lebih jelasnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kita close saja. Nah, kalau sudah akan muncul lagi job done, kita klik OK. Nah, rekan-rekan sekalian, berarti sini sudah bisa dipastikan flash disk kita bisa kita gunakan untuk proses instalasi, baik itu untuk Windows 7 maupun Windows 10. Ditambah juga flash disk kita bisa digunakan untuk sebagai media maintenance untuk komputer-komputer maupun laptop-laptop yang bermasalah. Sampai sini dulu rekan-rekan penjelasan mengenai bagaimana membuat multi-boot Windows plus DLC boot. Kalau sudah, kita klik exit di sini. Lalu kita cabut media flash disknya. Nah, kalau sudah sampai sini saja rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin melakukan instalasi komputer maupun laptop sendiri. Mudah-mudahan berhasil, dan mari kita bersama-sama belajar untuk melakukan instalasi. Dan saya berharap selalu gunakan software yang resmi, jangan gunakan software bajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.